Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa, tepangkeun simkuring pun Erna Erviliana Rulita SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Bidang studi Bahasa Sunda, Universitas Pendidikan Indonesia. Simkuring baris midangkeun aksi kahiji ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Simkuring mahasiswa kelas 2A kalayan dosen instruktur Profesor Dr. Dedi Kuswara MKum sinareng guru pamong Bapak Dedang Nurjaman SPD MPD. Wilujeng nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah dinten ayeuna tiasa tukang deui nya bertemu lagi dengan Ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Setelah kawitan ayo urang alhamdulillah maka seperti biasa dipimpin ku kaya. Saya agak saat aja orang biasa orang madoa di kawitan. Thanks uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku ibu yang semula Aditya, Bapak, Akbar, Bapak Bu, Alia, Bapak Bu, Arif, Bapak Bu, Arlen, Bapak Bu, Bagas, Bapak, Cherry, Bapak Bu, Cynthia, Dulnya, Delvinda, Desika, Bapak Bu, Hizkia, Bapak Bu, Imanda, Bapak Bu, Jonathan, Bapak Bu, Kalisa, Bapak Bu, Kurniawan, Bapak Bu, Manjadi, Maria, Miranda, Rajib, Bapak Bu, Ajril, Bapak Bu, Nabila, Novi, Rahel, Bapak Bu, Rangga, Bapak Bu, Rizko, Bapak Bu, Rohani, Salma, Bapak Bu, Sekar, Bapak Bu, Sela, Bapak Bu, Sidik, Bapak, Siti Salwa, Bapak Bu, Syafira, Bapak Bu, Tracy, Bapak Bu, Widyayu. Bapak, Berarti ayah sajalmi anu teu dongkap nyaeta Cynthia teu damang ya. Urang doakeun sadayana kurang mugia Cynthia enggal sehat deui biasa sakola deui sareng urang sadayana. Amin. Minggu kamari urang diajar naon? Pantadina? Nah, kamari dina carita wayang teh aya saha nu main carita wayang teh? Aya musikna teu? Musik. Jadi dina carita wayang teh aya sawatara hal-hal anu berkaitan atau patalina jeung kasenian. Nah, dina minggu ayeuna ibu bade ngabahas ngeunaan ieu ya, bahasa tradisi Sunda. Nah, ieu kabarinya atau ngeunaan carita wayang. Nah, sampai teh urang keur diajar, ayeuna urang es breaking heula. Ieu anu paling dieu yang warna putih ini gambar apa? Bahasana Sunda nasa teh soal. Anu beuheungna panjang, bener teu? Ada yang pernah dipatuk soal? Gambar belajar naon? Udah pada tahu semua itu. Nah, ayeuna
Cikaraja Ninggang Batu, laut-laut jadi legok. Tahu kalian? Cairan naon? Air yang secara terus menerus ninggang batu, ninggang itu jatuh ya. Batu itu sesuatu yang padat dan berat tidak? Jangankan sama air, sama palu aja kadang itu tidak belah. Nah tapi kalau misalkan air yang menetes secara terus menerus itu bisa jadi legok, artinya bisa menjadi cekung ya. Contohnya di gua ada stalaktit ya, yang jatuh ke bawah sehingga batu yang di bawah jadi bolong. Nah artinya walaupun kita mengerjakan sesuatu itu hal yang kecil, tapi secara terus menerus dan konsisten itu akan membuahkan hasil ya. Begitupun juga dengan kita pada pelajaran hari ini, walaupun misalkan ibu tahu kalian semua bukan orang Sunda, ada Batak, Jawa dan lain sebagainya, kalaupun kita ada kemauan buat belajar, sedikit demi sedikit belajar pasti akan mendapatkan ilmunya ya. Kita motivasi kamu ayeuna. Kompetensi dasar anu bade diajarkeun atau napi kita ajar pada hari ini nyaeta menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan yang ada dalam bahasan tradisi Sunda. Nah, lakukan kahiji, jadi pertemuan pertama, indikator yang harus kalian capai yang pertama, memahami isi teks bahasan tradisi. Anu kedua, menganalisis isi dan struktur ya. Salajengna tujuanna kalian bisa memahami isi dengan metode PSS, yaitu naon cenah Jin PSS teh? Vocabulary Self Collection Strategy. Ya, jadi mengumpulkan kosakata secara mandiri ya. Terus peserta didik berdiskusi tentang bahasan tradisi yang akhirnya nanti bisa menganalisis isi, struktur dan kebahasaan yang ada dalam tulisan bahasan tradisi. Yang penilaiannya LKPD, evaluasi lamunan, LKPD-nya sudah ada kan? Dan KKM-nya ini 76 itu cukup. Nah, sampai orang diajar, tadi kan kita akan membaca teks ya. Sebelum membaca teks, kita tonton dulu videonya yang berkaitan dengan bahasan tradisi Sunda. Silakan disimak. Kalau ada hal yang mau ditanyakan atau dikira itu materinya penting, silakan boleh sambil dicatat. Sebuah kampung yang menyimpan sejarah tanah lembur, hamparan persawahan hijau, serta pegunungan mengelilingi denyut kehidupan masyarakatnya. Kampung Naga terletak di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Tatanan kehidupan yang penuh dengan kesahajaan dan kearifan tradisional sangat melekat pada masyarakatnya. Nama Kampung Naga berasal dari kata Nagawir yang berarti di tepi-tepi. Masyarakat di kampung ini tidak pernah mempedulikan sistem lapisan sosial. Mereka beranggapan bahwa semua insan mempunyai kedudukan yang sama. Hal itu dapat dibuktikan dengan bentuk yang sama pada bangunan rumahnya, cara berpakaian yang sama pada masyarakatnya, dan kesederhanaan pada kehidupannya. Sejak zaman dulu, jumlah rumah di sini juga tidak pernah berubah, selalu 113 rumah. Kalau mereka mau membangun rumah lagi, mereka harus membangunnya di luar area Kampung Naga. Kehidupan di kampung ini berpedoman pada adat istiadat, pantangan, norma-norma, dan hukum adat yang berlaku sejak zaman para leluhur. Asal-muasal Kampung Naga sendiri tidak banyak yang mengetahuinya. Hanya orang-orang tertentu seperti kepala adat yang boleh bercerita.
Itu sebabnya sejarah kampung ini disebut Parung Obor, yang maksudnya antara jelas dan tidak jelas asal-usulnya. Akan tetapi masyarakat di sini punya kepercayaan yang kuat untuk tetap melestarikan adat istiadat leluhurnya. Salah satunya dengan upacara adat hajat sasih. Udah disimak videonya? Sudah. Cobi, dari tayangan yang sudah Ibu tampilkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, Novi, Sekar, Sade, Edita, 3 orang penanya aja. Adik, Novi lah, nama? Nih di video tadi kan rumahnya kan sama semua ya Bu ya. Itu nggak pakai tembok. Nah, itu aja pertanyaannya? Ya. Kira-kira tadi rumah yang di video sama rumah kita sama beda? Nah, itu adalah salah satu ciri rumah adat. Salah satu cirinya adalah dilarang menggunakan tembok. Karena tadi itu adalah sebagai bentuk kesetaraan atau keseragaman. Jadi kalau masyarakat adat itu tidak membedakan status sosial. Jadi nggak ada yang pakai tembok ya. Sekarang ya, Punten, kamuan masyarakat kampung Naga teh suka berinterpretasi ide masyarakat luar tuh. nah, bentar ya, pertanyaan dia bagus. Pernah kasih Baduy ke? Ada pernah lihat Baduy? Baduy jeung kampung Naga itu sama, kampung adat. Tapi kalau kampung adat, kampung Naga ini bisa interaksi dengan masyarakat luar. Contohnya tadi, jumlah bangunannya tidak boleh lebih dari 113. Kalau mau ngebangun rumah di luar kampung Naga, berarti kalau misalkan ada anaknya yang ingin berumah tangga, bikin rumah, ya di luar. Masa kita nggak berinteraksi sama anak, bener nggak? Berarti ada interaksi dengan masyarakat luar. Begitupun juga dengan kita, boleh berinteraksi di sana. Berarti kita ini statusnya sebagai turis atau pengunjung wisata. Karena kampung Naga juga sudah dijadikan sebagai salah satu objek wisata. Ya. Sadai, adik, Nadit. Berdasarkan video yang tadi mau bertanya, itu penduduk kampung Naga pekerjaannya apa? Apakah hanya bertani saja? Ya, mohon. Tadi kalau dilihat dari tempat semuanya pesawahan ya. Kampung Naga itu tadi kan merupakan kampung adat. Jadi mereka itu memegang tradisi dari leluhurnya. Bertani atau bercocok tanam itu adalah pekerjaan turun-temurun. Jadi itu adalah sebuah, kalau menurut mereka itu pekerjaan yang sangat istimewa. Jadi memang mayoritas penduduk kampung Naga itu adalah bertani. Selain bertani ada, yaitu menjadi pengrajin. Ya, suka ada kan lihat kayak kerajinan tas yang pakai dari rotan atau pahatan dari bambu-bambu itu kan. Nah itu bisa, bukan bisa, itu juga menjadi salah satu pekerjaan masyarakat kampung Naga. Cukup ya, 3 pertanyaan aja. Selanjutnya, nah, ayo buka bahan ajar. Iya, bahan ajar kan udah ada ya, yang ibu di kelompok masing-masing ada. Yang juga udah ibu kirimkan kemarin, yang teksnya. Nah, ayeuna
Ya, ada tabel. Jadi nanti silakan kata-kata yang sudah ditandai dimasukkan ke dalam tabel. Paham? Silakan diskusi dengan kelompoknya. Baca dulu teksnya. Kalau yang di modul e-book yang ini ya, yang modul ada kan udah dibagikan. Silakan dibaca, cari dulu kata-katanya, baru dituliskan. Ibu kasih waktu ya. Ya Bu. Gini aja. Sekarang 2 menit cukup nggak? Ya. 3 menit deh. 3 menit baca dulu bareng-bareng semuanya. Dimulai dari sekarang. Baca dulu teksnya. Beres ya? Beres. Ya. Sok ayeuna kalian diskusi dengan kelompok kata mana yang misalkan. Kalau misalkan kata bar, kecap atau kata imbit itu tahu artinya, itu nggak usah dimasukin di dalam tabel. Kalau nggak tahu artinya boleh langsung masukkan ke dalam tabel. Silakan langsung kerjakan sekarang. Linknya yang tadi ya, kalau ada kata yang tidak dimengerti, klik untuk mencari kamus
Yang juga boleh ya. Kalau di kamusnya tidak ditemukan artinya ya. Bisa sih, Ki? Nanya Bu, Nah, bilang apa itu namanya? julang apa? Tadi ngeliat nggak bangunan Kampung Naga? Ya. Nah, atapnya gimana bentuknya? Oh, kayak dari daun pohon gitu. Ya, bentuknya itu bahannya dari daun, bisa tirai, bisa daun kelapa, bisa hijau. Kalau tadi kan julang apa itu bentuk, jadi bentuknya gini nih, seperti burung yang sayapnya mau dikepakkan. Jadi kayak gini kan, segitiga, segitiga. Apa gitu? Julang apa? Oh iya. Ayah kan tingginya kata julang apa? Ayah. Palinternya udah gitu mah. Ada kan ya di kampus kalian semua? Ada. Bu, bertanya. Kumaha Jin? Arti beluk apa Bu? Hah? Tidak ada. Arti beluk. Beluk teh salah sahiji kesenian tradisional. Ya. Jadi itu kalian pernah belajar wawacan kelas 11? Ya. Seni membacakan wawacan. Kayak buku kan dinyanyiin, itu seni beluk. Tadi Bu. Ya, mohon sami-sami. Cepon teh lampu anu kecil yang pakai minyak tanah, kayak lilin pakai sumbu kompor yang dinyalain. Sakedap ya, sok baca pelajaran. Tadi saya menaros. Dia kumaha? Ini sama tadi mau nanya sama Seseknya itu kayak tangga, tapi yang dari tanah pernah turunan enggak? Yang dari tanah yang dipacuri tapi jadi bentuk tangga. Bukan tangga dari bata yang udah kayak kita ya, tapi dari tanah. Pinggirnya ditempelin biasanya bambu, kalau nggak bambu bata. Sami-sami. Atasnya reset. Cobi ayeuna kuhidang kan itu udah dibaca ya. Udah dicari kata yang tidak dimengertinya. Coba silakan kata yang tidak dimengerti itu dibaca lagi dikalikannya. Pasti maknanya akan ketemu. Teks tersebut menceritakan tentang apa, ya? Cobi ada
Iya, kampung adatnya salah satu kampung adat di Tatar Sunda, Perehna di Desa Deblasari. Sesudah saya cari Perehna itu terletak di Nah, jadi saya tahu kalau misalnya kampung naga ini memang terletak di Desa Deblasari. Terus nanti, ayo kita. Nah, saat ini kepada yang kalian dapat dari bacaan teks, nah, ayah media, nama media. Di yang kalimat ini Bu, beda jauh umum kampung adat, kampung nagama, kawilang gampang, gampangna. Jadi setelah saya cari kawilang itu artinya tuh terbilang, jadi terbilang lebih mudah ditemukannya di gampangna. Di aksesnya. Ya, Ya, terus. Itu kan per kalimat. Ada yang mau menyimpulkan isi teksnya nggak? Itu teks membahas tentang apa? Ayah, yang nggak mau kira, ayah. So, Tracy mau apa Kak? So, kan udah. Ayo Tracy non. Isinya secara gambaran garis besar ya. Nyarikan kenal itu kampung adat teh? Kampung adat. Yang punya aturannya supaya ketat dari segi rumahnya, lingkungannya, mereka perilaku Masyarakat. Dan jadi kampung naga teh merupakan kampung adat. Lo dimaksud kampung adat tadi Tracy, kampung yang masih memegang teguh aturan-aturan atau hukum adat. Eta teks kampung adat ayeuna laju karena diskusi kelompok. Nah, silakan cari literatur atau materi. Ini udah dibagi-bagi kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Silakan dikerjakan literaturnya, cari di bahan ajar. Mangga. Dua. Tajam. Biru. Ada kenal ya? Ada pindah sekarang dia ya? Berapa sudah? 7. Tujuh atas ya. 8. Desa, orang seberada ini nah. 2 atas, 3 atas, 4 atas, 4 dan 4. Oh itu. 5. Saya menjadinya 5 ya. Genap, mana genap? Usaha di atas 7. 7 atas 8. Mana 8 orangnya?
Genap mana kelompok genap? Oh, genap kasih 7 atau 8. Yang tadi kelompok 8. Yang misalkan aya rerencangan tiasa ngupload dibantos kudu saresna ya. Kangen sama kelompok deui kelompok genap 7 atos 8 beres ya. Siapkeun ti ayeuna saha anu bade ngajelaskeun hasil diskusi kelompokna ya. Baik saya, waktunya udah mau habis. Ayeuna urang pamitan di kelompok hiji mana kelompok hiji. Bade bisa dijelaskeun ya. Sambil kelompok 1 presentasi, yang lain disimak. Apakah jawaban temannya ini benar atau salah ya? So, kelompok hiji, adik ya. Mang adik. Pangkeun nama Namiati Aditya Masale. Abdi bade mempresentasikan dari kelompok 1 yaitu tentang wangunan bahasa tradisi Sunda. Karangan bahasaan atau pedaran teh tulisan anu ngedar misi pasualan dumasar kana pakekatan nu kapanggih. Istilah tradisi bahasa Inggris tradition, bahasa Latin traditio atau diteruskeun anu artinya kasar. Ada, typo, ada. Oh, ada. Kebiasaan atau tali paranti anu turun-temurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masyarakat. Ada yang mau bertanya? Laras tuh jawabannya. Jadi bahasa tradisi teh bahasa yang isinya naon? Ngeunaan persoalan naon? Iya. Ya. Kelompok 2 salah. Abi, ayo mangga. Wilujeng enjing bu, wilujeng enjing sadayana ngembangkeun masalah habis para pemenang putih. Di dieu abi bade ngapresentasikeun hasil diskusi abi jeung babaturan abi ti kelompok 2 ngeunaan opat rupa wangun upacara adat tradisional Sunda. Tradisi atau adat istiadat masyarakat Sunda teh kawan terjebak jeung beunghar eta adat istiadat di masyarakat Sunda teh bisa dikasih-kasih jadi opat rupa upacara tradisional. Nu kahiji aya upacara tradisional nu aya hubunganna jeung soal tatanen. Nu kadua aya upacara tradisional nu aya hubunganna jeung ngelakon hirup atau udang hirup atau
life cycle di upacara dilaksanakan dina mangsa kandungan, mangsa lahir, mangsa akil balik, mangsa kawin jeung mangsa maot. Nu katilu aya upacara tradisional, upacara jeung alam. Nu kaopat aya upacara nu patali jeung sistem religius. Ayo ready terus speaker? Saudara sudah jawabannya? Kelompok tilu mana? Oke. Badai merepresentasikan hasil diskusi API dan pembatasan di kelompok kedua tentang unsur kebudayaan, sistem religi, dan sistem organisasi kemasyarakatan. Anu kahiji, sistem religi dan upacara keagamaan. Poin Jawa Tengah 1985 ngabagi sistem religi kana 5 komponen anu mibanda peran sewang-sewangan tapi merupakan bagian tina sistem anu sing kaharuan. Anu kedua, sistem organisasi kemasyarakatan. Secara umum, sistem organisasi kemasyarakatan menggunakan sistem organisasi sosial. Yang pertama, yaitu sistem pemerintahan negara, sistem pemerintahan agama, dan sistem pemerintahan adat. Berarti lamun upacara tawa keagamaan tentang naon? Tentang naon dia? Keagamaan. Lamun tadi hukum pemerintahan negara, kampung naga masuk ke masyarakatan organisasi mana? Ya. Hukum ada. Kelompok opat. Wilujeng Enjing kadayana Ibu Kembangkan kami abdi Muhammad Abdi Wilham di kelompok opat pada mengatur 7 unsur kebudayaan sistem pangaweruh bahasa masyarakat Kampung Naga selaku salah sahiji masker adat juga sabaraha sistem pangaweruh soalan Pangaweruh teh naon? di Kampung Naga saja aya tingkat akademik begituna masyarakat kudu sekolah di luar kampung bahasa yang digunakan dia bahasa Sunda. Garesna. Di Kampung Naga bahasana bahasa naon? Salajengna kelompok Nah, secara gerak ada kemudian kemudian kita IT seni visual bisa ya. Nyata kan seni yang bisa dirasakan ketika paling itu seni patung, seni relief, seni lukis ya. Nah ini dua, yang kedua nyata kan seni yang bisa dirasakan. Indra kalau dengar seperti seni vokal, seni instrumen, seni sastra. Nah ini yang pertama seni perasaan yang kedua. Sabar memperkuat supaya manusia bikin mengkonan menggunakan secara materi sistem pakakas teknologi pakakasnya itu kalau lalu digunakan bikin tergambarkan kepegawaian sedangkan teknologinya itu dimana sekali ini anu dibandingkan para anggota di masyarakat. Garesna. Kelompok benar teknik sok usaha Cherry. Abdi badai mempresentasikan hasil diskusi API dan pembaturan tentang teknik nulis bahasa tradisi. Sedikit cenah. Itu ayat 5. Nyaita teknik identifikasi, nyaita ngajeprekeun hiji perkara, cara ngenaan jeung medar ciri-cirina. Eta perkara kaubara. Teknik klarifikasi, nyaita ngajeprekeun hiji perkara, cara ngenaan jeung nyieun papasingan atawa
Mas Abdi, saya pejabat di kelompok 7. Abdi bade presentasikan tentang struktur tulisan rupa wangun tulisan bahasa Sunda. Di dia aya 4 struktur, nyata nomorasi. Struktur atau wangun? Wangun argumentasi kan? Oh, ya. Argumentasi wangun. Ya, aya 4 wangun. Nu hiji aya argumentasi atau persuasi. Argumentasi teh rencana nu sinam ngadendaikeun jeung menerangkeun bener tentang itu kepada masa pengawasan kuat. Nu kadua nyaeta deskripsi. Deskripsi teh tulisan menggambarkeun objek, tempat atau kejadian secara genre ka pamaca. Nu katilu aya narasi. Narasi teh nyaritakeun maksudna hiji kejadian di mangsa ka mangsa kalawan naruntuy tur nurut. Nu kaopat aya eksposisi. Eksposisi teh wacana nu sina ngajentrekeun lumadan hiji objek, prosesna, tujuanna jeung gunana. Beres nih jawabannya? Kali bentarnya. Jalankan ya bisa. Mangga. Jadi sadayana tepangkeun Tadi lagi. tepangkeun nami abdi Muhammad Rajul Diansyah. Abdi bade nerangkeun hasil diskusi kelompok tentang struktur bahasa tradisi Sunda. Nu kahiji nyaeta bubuka minangka pangantar tulisan biasana nerangkeun gambaran tempat nyaritakeun naon-naon nu rek dikedan atawa perkara saja nu aya pasalina jeung nu rek dibahas. Nu kadua besi nyaeta nyaritakeun inti bahasa dumasar kana fakta-fakta nu baris dikedan. Nu katilu nyaeta penutup nyaeta minangka pungkasan tulisan bisa mangrupa kacidekan harapan jeung kaayaan kiwari. Darsta. Jadi ayo langsung ke deui. Struktur bahasa dari sabiji. Wangun atawa bentuk karanganna dari sabiji. Iya aya 7 unsur kabudayaan ya. Anu kahiji aya sistem naon? Anu katiluna kala. Anu iya nya. Katiluna naon? Kaopat? Kalima? Ayeuna cara nulisna aya sabiji. Anu ieu tah apa cara? Sistem
bisa Bu. Atasnya ini sadayana tersebut. Tadi tinggal minta nonton video, kemudian ke diskusi kelompok, kurang terus dilaksanakan sasaran. Ayeuna kurang jieu refleksi pengajaran atau aya refleksi tenan. Wajib ya. Kurang tataan deui ada tapi sebutan deui rumasakan ieu ya berdasarkan ini. Materi naon wae anu parantos dicangking itu diterima oleh kalian. Materi naon tadi? Bahasa anu kahiji tadi naon mah? Terus kumaha di kampung naga? Di mana kampung naga teh? Masyarakatnya kumaha masyarakatnya? Anu masih kene cakau Terus tadi kalian diskusi kelompok hiji naon? Keamanan pasar tradisi. Terus nanti tujuh unsur kebudayaan. Terus nanti terus teknik tulis bahasa. Terus tulisan. Terus sikat ibu taros. Bagus. Keras. Materi naon anu paling dipika paham, yang paling dimengerti apa? Yang kamu aja nggak usah sama yang lain. Kamu mengerti di bagian materi mana? Kampung naga. Ini salah pikir. Ayo. Rizko, materi naon yang paling kamu pahami? Kampung naga. Terus materi naon anu hese dipika paham? Yang tujuh unsur kebudayaan. Terus nanti bangun tulisan. Nanti tujuh unsur kebudayaan, teknik nulis, dan bangun tulisan itu memang masih bingung kalau kita baca materi. Minggu payung, ku ibu dipasang contoh teks. Ya, jadi nanti kita bisa membandingkan yang tujuh unsur kebudayaan teks ini membahas tentang apa? Apakah pengaburu, apakah religi, apakah tadi ada yang bahasa, terus juga apakah teks ini argumentasi, deskripsi, atau eksposisi? Apakah dalam teks ini nulisnya identifikasi atau nulisnya klarifikasi? Ya, jadi eta anu bakal dibahas dina pengajaran minggu payung. Dan kalau minggu payung kan buka BMP udah dibuka baca bahan ajar lembar kedua. Ada rupa-rupa bahasa tradisi Sunda. Ya, aya oge malulu kalimah wawaran. Eta dilaksanakan minggu payung. Atur nuhun, aya pantarosan teu? Dicakapkan di kadia KBM-na kayak dikumpulkan di ketua kelompok masing-masing, dihijikeun KKM, dikumpulkan ku ibu bade dipeunteun ya. Maka kanggo mukas kieu diajar pimpin deui ku doa. Saat pas diajar berarti wajib. Saya saat tos diajar ulang adu di kawitan. Teks salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.